Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bertemu kembali dengan mata pelajaran kimia yang mana kita sampai hampir 1 tahun ini kita belum tatap muka ya sama sekali, dan kalian harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oh ya, kita sudah sampai pada mau penghujung semester genap, yang mana kalian mestinya harus sudah menguasai kompetensi-kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran kimia. Minggu lalu, saya sudah memberikan penugasan yaitu menghafalkan hidrokarbon. Kalian ingat-ingat kembali, yang mana hidrokarbon yang kalian hafalkan ya harusnya sudah dikirim ke saya, tapi sampai pagi hari ini belum sama sekali yang mengumpulkan. Baik anak-anakku, jadi kalian ketika akan mempelajari hidrokarbon, kunci utamanya di sini ketika kalian sudah masuk pada ranah dan materi tentang alkana, ya. Alkana di sini kalian harus hafal mulai dari C1 sampai C10 itu minimalnya. Ya, karena masih banyak yang lebih dari 10. Nah, di sini kalian harus ingat bahwa yang namanya alkana adalah senyawa hidrokarbon yang mana ikatannya tunggal. Jadi kalau kamu lihat kemarin, kamu baca-baca pada slide saya, itu ikatannya adalah tunggal atau satu. Ya. Di situ kalian harus perhatikan kenapa bisa muncul H4, bisa muncul C2H6 ya. Di sini kalian sudah hafal bahwa alkana ini kemarin rumus umumnya adalah CnH2n+2 ini ya, CnH2n+2. Sehingga kalau ada pertanyaan berapakah H dalam jumlah C10, ya ini kamu tinggal ganti 10, kemudian ini 10 kali 2 ya, 20 ditambah 2 22. Sehingga nanti ketika untuk menuliskan rumus struktur 10H22, kalian bisa berdasarkan ikatan yang ada pada atom C dan atom H. Ya, di sini kamu sudah menghafalkan atom C, bahwa atom C itu tangannya ada berapa kemarin? Ada 4 ya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 tangan. Apakah 4 tangan ini hanya bisa mengikat atom H saja? Tidak. Atom C ini bisa mengikat dengan atom-atom yang lain. Hanya saja kita membahas antara ikatan C dan H, antara atom karbon dan atom hidrogen. Ya, sehingga kita nanti hanya bertemu dengan atom C dan atom H. Ya. Ingat bahwa atom C di sini tangannya ada 1, 2, 3, 4. Ya, bos kita lihat bersama-sama. Kalau saya gambarkan di sini, kalian bisa menggambar. Ya, ini kebetulan saya punya aplikasi Camsketch yang mana kita bisa menggambar, ya, seperti ini. Oke, kemudian kita gambar. Kita bisa tarik. Sebentar, kita gambar ya, begini. Bisa gambar pakai garis ya, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini nanti kamu bisa isi dengan atom H ya, bisa kamu isi dengan atom H. Kalau misalkan kita gambar di sini ya, ini ada atom H ya, atom H. Kemudian ini juga ada atom H nanti di sini. Kamu tuliskan di sini ada atom H ya. Kemudian juga kamu tuliskan di sini ada atom H juga. Kemudian di sini juga atom ada H ya. Baik, sekarang kita perhatikan bahwa C1 atom H-nya 4 ya. Ini adalah rumus struktur. Rumus struktur. Kalau kita tuliskan
Kalau kita tuliskan menggunakan rumus molekul, saya ulang di sini ya. Keluar dulu, oke. C1 tidak kita tulis, kemudian H ada 4. Coba perhatikan, di sini ada atom H sebanyak 4 ya. Sebanyak 4. Kita tulisnya sebagai angka di bawah semacam ini. Kalau kita perhatikan dengan rumus umum yang tadi, rumus umum yang kita bahas tadi ya, kita kan sudah hafal rumus umumnya berapa tadi? E N 2N plus 2 ya, ini di slide 24 ya. Ini bisa kita buktikan dengan yang kita gambarkan tadi. N-nya 1 ya, berarti 2 kali 1 2 plus 2 4. Nah, jadi rumus umum yang tadi pada saat kamu hafalkan ya, Cn H2N plus 2 ya, ini harus hafal. Ini harus hafal. Ketika kita nanti diberi pertanyaan berapakah atom H yang ada pada C5 ya, maka 2 kali 5 10 tambah 2 12. Maka kamu bisa menggambarkan rumus struktur maupun rumus molekulnya ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan C5 Bu, C5 bagaimana Bu? C5, maka kamu langsung tulis C5 H ini ya, 2 kali 5 10 tambah 2 berarti hanya berapa? 12. Bagaimana Bu kita membuat rumus struktur semacam ini tadi? Ingat tangannya C itu ada 4. Maka kita bisa menggambarkan ya, sama seperti itu. Kita buat dulu C-nya ya. Gampang, kamu gambarkan C-nya dulu ya. Kamu gambarkan C-nya ada 4, 3, 4, 5 ya. Kemudian kamu tinggal melengkapi saja atom H yang ada di sini. Ya, jangan sampai lupa bahwa tangan C ada 4. Kita tulis langsung. Di sini H3. Kenapa Bu 3? Ya, karena di sini yang satu mengikat atom C. Kemudian H2. Kenapa Bu kok 2? Ya, karena tangan C di sini yang sebelah kiri mengikat atom C sebelah kiri, yang tangan sebelah kanan mengikat atom C sebelah kanan. Sehingga di sini hanya 2. Kemudian ini kira-kira berapa? Atom H-nya sejumlah 2. Sama ya. Ini juga sama. Ini juga 2. Kemudian sebelah sini hanya mengikat satu atom C sebelah kiri. Maka atom H-nya sejumlah 3. Seperti itu. Ini kalau kita akan menuliskan rumus dari C5H2H12 ya. Nah, apa nama dari C1, 2, 3, 4, 5? Kamu sudah hafal minggu yang lalu, yang mana kamu sudah menghafalkan C1 sampai C10. Kita lihat namanya pentana ya, pentana. Kamu harus hafal dari mulai C1 metana, etana, propana, butana, pentana ya. C5 ini adalah pentana. Sehingga ketika kalian melihat ada sebuah rumus struktur seperti ini, ikatannya tunggal, kita hitung saja C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, namanya adalah pentana. Kalau C6 berapa? C6 bagaimana? Kita gambarkan, kita tinggal tambah saja di sini. Kita tambahkan, kemudian ini hanya 3, sehingga namanya adalah heksana. Ya, kamu nanti tinggal sambil menulis ya, kalian sambil menghafalkan nama-nama dari C1 sampai C10. Kenapa tidak semua cukup sampai C10 saja yang sering digunakan dalam soal kimia, jarang sampai untuk C11 dan seterusnya ya. Sekarang kita akan lihat di slide selanjutnya bagaimana kita memberi nama ya, ketika kita mau memberi nama, kamu harus kenal yang namanya gugus alkil. Nah, ini namanya gugus alkil. Gugus alkil itu yang mana jumlah atom H-nya berkurang 1. Coba lihat yang tadi. Yang tadi ini jumlahnya berapa? Plus berapa? Plus 2 ya. Oke, ini plus 2. Nah, kalau berkurang 1, otomatis 2 ini kurangi 1. Menjadi berapa? 1 kan? Nah,
Sebenarnya ini mudah sekali. Ketika tadi kamu sudah hafal pada slide 21, tadi ada metana ya, kemudian ada etana, ada propana, ada butana, ada pentana, dan seterusnya. Ya, 3 huruf atau 2 huruf di depannya itu sama. Hanya yang 3 huruf terakhir itu yang berbeda. Coba perhatikan. Tadi ada nama ana semuanya ya. Metana, etana, propana, butana, pentana, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau gugus alkil yang 3 huruf ana tadi itu diganti dengan il. Kenapa? Namanya gugus alkil. Ingat, 3 huruf ana tadi diganti dengan 2 huruf il. Sehingga yang semula tadi namanya metana menjadi metil. Etana menjadi etil. Oke? Propana menjadi propil. Butana menjadi butil. Kemudian pentana menjadi pentil. Oke. Sampai di sini aja. Karena untuk gugus alkil tidak sampai dengan C10. Ya, cukup sampai kamu C5, kamu hafalkan. Kalau yang tadi C1 sampai C10 tentang alkana kamu hafal, pasti untuk yang gugus alkil, C1 sampai dengan C5, kamu tinggal ubah saja dengan 3 huruf ana menjadi 2 huruf il. Ingat bahwa jumlah atom hanya alkana dikurangi 1. Ya, sehingga C4 menjadi CH3, C2H6 menjadi C2H5, dan seterusnya. Jadi atom H dikurangi 1. Ya, kita akan sekarang memberi nama. Kalau kamu sudah membaca slide-nya kemarin, ya, di sini mudah sekali, tinggal kita baca saja. Di sini ada C1, 2, 3, 4. Kita tinggal buka slide halaman 21, namanya dari alkana dengan jumlah C4, namanya butana. Kenapa Bu di sini ada N? Ini artinya adalah normal. Normal itu artinya rantainya ini lurus, tidak ada cabangnya atau bentuknya tidak ada yang ke atas atau ke bawah, lurus sehingga dinamakan normal butana. Ya. Contoh berikutnya, di sini ada cabang. Ya. Ini cabang, ini rantai utama ya. Yang lurus ini rantai utama, kemudian ini adalah cabangnya. Kalau di sini ada cabang, ingat yang tadi saya sampaikan tentang gugus alkil. Sedangkan yang rantai utama, kamu lihat yang alkana tadi, yang slide nomor 21. Coba lihat kembali. Yang gugus alkil tadi, di sini cabang, ya. CH3 tadi namanya apa? Oh, C1 itu metana. Kalau alkil, ana diganti dengan 2 huruf apa tadi? Il, sehingga namanya metil. Kalau C-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, di sini ada 5 maka dalam slide nomor 21 kamu cek, kamu lihat namanya apa. Kalau C-nya 5, namanya adalah pentana. Ya. Nah, sekarang ketika mau memberi nama, selain kamu sudah mengetahui nama cabang, kemudian rantai utama, kamu harus bisa memberi nomor dari cabang tersebut. Nah, ketika memberi nomor, ya, di sini jangan sampai salah dalam memberi nomor. Nah, kita lihat. Sekarang kita cuma punya 2 pilihan. Dari kiri dan dari kanan. Coba kita lihat dari sebelah kanan ya. Sama-sama dari kanan. Di depan kita ya. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi cabang metil ini diikat oleh atom C nomor 4. Ya. Kalau kita lihat dari sebelah kiri. Kita lihat dari kiri yuk. 1, 2. Ya. Jadi di sini cabangnya diikat oleh nomor 2 kalau dari sebelah kiri. Nah, aturan dalam penamaan senyawa alkana dalam memberi nomor, cabangnya ini harus letaknya nomornya harus kecil, ya, bukan yang besar. Sehingga ketika kamu memberi nomor, kamu pilih dari kiri atau dari kanan? Kalau yang kecil dari kiri. Oke, kita lihat lagi. Di 1, 2. Jadi cabang ini yang namanya metil diikat oleh atom C nomor 2. Sehingga dalam penamaan senyawa ditulis dulu nomor cabangnya tadi diikat oleh atom C nomor 2. Ya. Kemudian cabangnya tadi namanya metil ditulis, kemudian lagi
kamu tuliskan rantai utamanya, kamu cek kembali kalau belum hafal di slide nomor 21 bahwa C jumlahnya 5 adalah pentana, ya. Baik, kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Cabang itu tidak cuma satu ya, seperti pohon itu kalau punya cabang kan nggak punya satu, pasti lebih dari satu ya. Jadi di sini kamu lihat untuk penamaan yang mana cabangnya lebih dari satu, kemudian nama cabangnya sama, maka tidak boleh dituliskan metil sama metil, tapi ditulisnya menjadi dimetil. Artinya di ini adalah seperti kalau kamu belajar biologi ya di IPA kelas SMP seperti dikotil itu ya cabang 2 ya. Nah, ini juga sama. Ya, metil-metil ini diganti menggunakan kata di. Yang tidak boleh menuliskan metil dan metil tidak boleh, tapi diganti dengan nama dimetil. Caranya bagaimana nomornya, Bu? Sama ya. Kita pilih dari yang nomornya paling kecil. Kita pilih dari kiri ya. 1, 2, 3. Ya, di sini kalau kita pilih dari kanan dia akan bernomor 4 dan 5. Maka kita pilih yang mana nomornya kecil. Sehingga di sini nomor 2 dan 3. Sehingga 2, 3 dimetil. Jangan lupa dihitung lagi untuk rantai utamanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6, kita cek kembali slide 21. Ada namanya heksana ya. Mulai sekarang kalian harus hafal mulai dari C1 sampai dengan C10 ya, karena dasarnya nanti kita akan masuk di konsep berikutnya yaitu alkina dan alkuna. Kalian harus hafal dengan alkana mulai dari C1 sampai dengan C10. Itu kan anakku ya. Paham ya? Oke, kita akan lanjut. Untuk cabang yang namanya berbeda ya. Ini ada, saya kenalkan dengan cabang yang namanya etil. Coba ingat di slide yang tadi, di slide untuk 21, C-nya 2 kan etana ya. Kalau berkurang hanya 1, etana diganti dengan il. Oke, maka namanya menjadi etil. Oke. Nah, sekarang di sini kesulitan siswa biasanya adalah pada saat meletakkan nama etil dan metil. Seringnya adalah terbalik. Nah, masalahnya di sini kita akan menuliskan nama pada saat metil dan etil ini. Kalau urutan abjadnya adalah urutan yang lebih awal adalah E-nya ya. Oke, berarti bukan seperti tadi ya Bu, memberi nomornya ya Bu. Memberi nomornya harus bagaimana Bu? Kalau nomor untuk cabang itu harus nomor yang kecil ya. Harus nomor yang kecil, sehingga kita tetap memilih dari sebelah kiri. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Cabang di sini harus kita pilih dengan nomor yang kecil, bukan yang besar ya. Nah, dalam penempatan nama nanti antara metil dan etil, karena abjadnya lebih dahulu antara E dengan M itu lebih dahulu E, maka penulisannya kita lebih dahulukan yang E dulu baru M-nya ya. Meskipun etil ini terletak pada nomor atom C nomor 4. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Maka kita tuliskan dulu 4 etil, 2 metil. Kemudian kita hitung rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7, kamu buka kembali slide untuk nomor 21. Kalau 7 adalah heptana. Oke ya. Jadi kalian harus harus hafal mulai dari C1 sampai dengan C10. Untuk pemberian nama senyawa alkana semacam itu anak-anakku semuanya, sehingga kuncinya bahwa kalian harus menghafalkan slide nomor 21. Kemudian untuk gugus alkil, kalian juga harus bisa dari mulai metil, etil, propil, butil, dan pentil kalian harus sudah hafal. Ya, coba saya akan cek kembali untuk pemberian nama senyawanya. Bisa kalian tuliskan nanti cara
dalam membaca ya, kemudian mengerjakan soal. Nanti kalian bisa cek di dalam penugasan ya, cara memberikan nama senyawanya. Untuk senyawa alkana saya kira untuk pagi ini saya cukupkan sekian. Minggu depan kita akan lanjut untuk alkana dan alkuna. Selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.